是会长枕边人。要亲自谈谈他。Hula-hula, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan Tonghua dari Alchemist Supreme atau Lord Peitian. Tepatnya untuk episode 132 guys. Yang dimana untuk episode kali ini masihlah dalam pemburuan untuklah Istana Api Ling yang mencoba-coba untuklah menghabisi nyawa para alkemis. Dan itu sangatlah tidak disukai dengan Peitian. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Kedatangan Peitian membuat sang pangeran begitu senang karena Peitian sangatlah ahli dan dia langsung membawa ke tempat Mu Rongjing untuklah memurnikan racun yang berada di dalam tubuhnya. Setibanya di sana, ada sang tetua yang memberitahu kalau wakil ketua Tianlo sedanglah menawarkan racun kedua. Begitu juga dengan Mu Rongjing sedanglah memaksa keluar untuk membuat obat penawar racun. Jadi pada intinya situasinya sedanglah memburuk. Ketua Jin hampirlah meninggal dunia. Tanpa babi bu, mereka langsung memasuki ruangan. Setibanya di sana, memang benar. Mu Rongjing sedanglah membuat obat penawar racun. Wakil ketua Tianlo sedanglah berusaha sebisa mungkin. Peitian yang melihatnya hanya bisa geleng-geleng kepala karena metode dari wakil ketua Tianlo itu salah besar. Cara dektosifasinya yang terus-terus mengangkut jarum itu hanya akanlah mencelakai ketua Jin. Sayangnya saran dari Peitian tidaklah didengarkan. Justru dia disuruh untuklah keluar karena bocah sepertinya tidak akanlah mengerti tentang arti penyembuhan. Peitian hanya bisa geleng-geleng kepala karena jarum yang dia lakukan ini bukan untuklah menyembuhkan, hanyalah untuk meringankan gejalanya. Tetapi konsekuensinya akan membuat racun ini masuk ke dalam sumsum tulang. Dan pada akhirnya ketua Jin tidak akanlah diselamatkan. Mendengar pernyataan dari Peitian yang sok tahu, membuat wakil ketua Tianlo sungguh begitu kesal. Kalau dia jangan mencoba-coba untuklah menakuti seseorang dan jangan coba-coba untuklah menipu seseorang. Dan secara tiba-tiba, ketua Jin langsunglah batuk-batuk berdarah. Peitian yang memeriksanya tampak begitu kesal kepada tetua Tianlo karena dia bisa-bisanya menjadi wakil pemimpin tetapi keterampilan medisnya terlalu begitu buruk. Hal ini membuat Peitian sungguh begitu curiga kepadanya, tetapi hal tersebut dia kesampingkan karena yang lebih penting adalah keselamatan dari ketua Jin. Tanpa basa-basi, Peitian mengeluarkan api langitnya dan membuka seluruh titik meridiannya untuklah dibakar. Alasan dibakar agarlah titik meridiannya ini sama sekali tidak tertutup. Setelah berhasil terbuka, Peitian langsung memasukkan api langit ke dalam tubuhnya, membuat semua orang yang berada di sana sungguh begitu terkejut. Ternyata Peitian memiliki api langit. Setelah api langitnya menyebar di seluruh tubuh ketua Jin, Peitian langsung membekukan tubuhnya dengan bertujuan agarlah racun yang berada di tubuhnya tidak menyebar dengan begitu cepat. Setelah tubuhnya membeku total, Peitian kembali menggunakan api langit untuklah membakar seluruh yang berada di dalamnya, serta meminta kepada ketua Jin janganlah bergerak. Alhasil, seluruh racun yang berada di dalamnya berhasil untuklah dimurnikan. Maka dengan begini, dia hanya perlu beberapa pil penawar racun untuklah menyembuhkan luka-lukanya guys. Dan inilah tugas dari Mu Rongjing untuk membuat obat penawar. Tetapi ketika Peitian melihatnya, dia kembali geleng-geleng kepala. Baginya, metode alkimia dari Mu Rongjing sebagai jenis pertama di Kekaisaran ini benar-benar sangatlah buruk, di mana metodenya benar-benar bermasalah. Tanpa basa-basi, Peitian mengambil alih tungku alkimia tersebut dan keluarlah sinar yang begitu terang menerang, membuat mereka yang berada di sana juga benar-benar tercengang dikarenakan pil yang baru setengah jadi berhasil disempurnakan dengan begitu cepat.
Dan kini dia telah berhasil membuat sebuah pil kualitas terbaik dari 4 bintang. 玄丹术， 4星极品多的。 Murongqing pun menjadi begitu sangatlah terkagum-kagum kepadanya, serta tertarik kepada Petin. Nambah lagi ya, satu ciwi yang menyukai dirinya. Setelah berhasil, pil tersebut dimasukkan ke dalam mulutnya Ketua Jin. Dan benar saja, seluruh racun yang berada dalam tubuhnya benar-benar menghilang. Setelah permasalahan racun ini selesai, Ketua Jin sungguh berterima kasih kepada Petin karena telah menyelamatkan nyawanya. Petin meminta tidak perlu untuk berterima kasih, karena sebetulnya dia belum sama sekali pulih, sebab racunnya telah memasuki sumsum untuklah menyebabkan kerusakan. Satu-satunya cara untuklah bisa pulih total, maka dia perlu istirahat beberapa hari ini. Dan jangan sekali-kali dia mencoba mengeluarkan energi spiritual. Jika tidak, maka seluruh titik meridiannya akanlah benar-benar hancur. Sedangkan Murongqing yang sangatlah penasaran dengan identitasnya, dia mempertanyakan siapa namanya. Sang pangeran memperkenalkan kalau dia adalah Su Petin dari keluarga Su dan dia adalah teman baiknya. 正丹术无双，勤而拜服。 Mendengar nama dari Petin, Murongqing tidaklah begitu asing, sebab dia sudahlah mendengar namanya bahwa Petin memiliki kemampuan alkimia yang begitu hebat. Dia juga kembali berterima kasih kepada Petin karena telah membuat sebuah ilmu terbaru untuklah dirinya. Petin hanya tersenyum dan ingin memberitahu kalau kepala rumah sakit Qiao atau tetua Qiao juga sedang mengkhawatirkan dirinya. Tetapi pembicaraannya belumlah selesai, tiba-tiba dipotong oleh penjaga kerajaan yang memberitahu kalau penasehat kerajaan telah datang. Kedatangannya memang sudah diperhitungkan oleh Petin, tetapi penasehat kerajaan ini memiliki aura yang sangatlah familiar di matanya. Kedatangan dari penasehat kerajaan yaitu menjenguk Ketua Qin yang sedanglah terluka parah. Ditambah dia terkejut bagaimana bisa untuk Raja Xiaoyou atau sang pangeran juga berada di sini. Mereka menjelaskan kalau di sini ada Tuan Su yang telah berhasil untuklah menyelesaikan masalah ini semua. Tetapi sang penasehat kerajaan sungguh tidaklah peduli. Dia datang ke sini bukan hanya untuklah menjenguk, melainkan dia datang untuklah membuat perhitungan kepada Petin atas keributan 2 hari yang lalu. Ditambah ya untuk anaknya serta bawahannya juga dibuat terluka parah, terutama untuk anaknya yang sudah tidak bisa berkultivasi guys. Jadi dia memberikan peringatan kepada Su Petin. Orang yang merasa dirinya lebih hebat dan mencoba inginlah menjadi pahlawan, biasanya umurnya tidaklah panjang. 好，好， Tetapi untuk hari ini, karena dia telah menyelamatkan Ketua Jin, maka dia akanlah melepaskannya. Tetapi untuk permasalahan sebelum-sebelumnya, itu tidak bisa untuklah dilupakan. Dia akanlah datang kembali untuk membuat perhitungan. Petin membalasnya, jika penasihat negara juga inginlah balas dendam sekarang ini, maka dia bersedia untuklah menemaninya kapan saja. Mendengar pernyataan dari Petin, membuat 2 penjaga penasihat juga langsunglah menyerangnya. Tetapi Raja Xiaoyou langsunglah menghadang mereka sampai terpental. Tindakannya membuat sang penasihat juga sungguh begitu kesal dan mempertanyakan mengapa dia juga ikutlah melindungi orang seperti ini. Dengan tegas, Xiaoyou menjawab kalau Petin adalah saudaranya, sudah pasti dia akanlah melindunginya. Ya, ini mah calon-calon targetnya akanlah berubah guys. Lalu Petin kembali memprovokasinya. Semua orang telah mengatakan kalau kekuatan bela diri dari penasihat negara juga memang sangatlah hebat dan dirinya sangatlah begitu penasaran. Jadi, apakah penasihat kerajaan ini benar-benar memiliki kemampuan yang seperti dirumorkan? Provokasi ini berhasil untuklah memancing penasihat juga, sampai-sampai dia mengeluarkan kekuatan petir leluhur. Hal ini membuat Petin semakinlah penasaran dengannya, bagaimana bisa untuk penasihat juga bisa memiliki ilmu leluhur, padahal dia tidak ada hubungannya dengan leluhur-leluhur sebelumnya guys. Lalu serangan pertama dikerahkan, Petin berhasil untuklah menahannya, tetapi ternyata masih ada serangan lanjutan.
Namun ya, Peitian sudahlah menduga hal semua ini, dia berhasil untuklah menyingkirkan atau mematahkan serangan tersebut. Sayangnya, ketika giliran dari Peitian inginlah menyerang, Ketua Jin langsunglah memohon kepada mereka berdua untuk berhenti bertarung. Jika dilanjutkan, maka ruangan ini akanlah hancur total. Ditambah, dia telah menyiapkan banyak sekali makanan di aula depan. Jadi lebih baik berdamai dulu sementara waktu dan menghargai semua sambutan dari dirinya. Untuk sang penasehat juga, dia menjadi penasaran juga kepada Peitian. Sepertinya ada sesuatu yang berada di dalam tubuhnya dan dia inginlah sekali memeriksanya sendiri. Sedangkan untuk Peitian, dia hanyalah tersenyum sinis kepada sang penasehat. Wah, kayaknya sih ini bakal menjadi pertarungan yang seru ya. Mereka ini sama-sama memiliki kekuatan leluhur. Mungkin saja guru dari penasehat kerajaan Zhuge ini adalah leluhur dari sebelumnya. Karena ya, untuk di episode awal, kita diperlihatkan ada 3 leluhur. Leluhur Peitian, satu lagi wanita sebagai pengkhianat terbesar, satunya lagi adalah musuh abadi dari Peitian. Tetapi ya, kita masihlah belum mengetahui dengan begitu jelas. Jadi tunggu saja untuklah episode berikutnya. Jadi, Mimin akhiri untuklah video kali ini ya guys. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 要亲自谈谈